Blue Lock episode yang ke-66 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai semua penjelasan penting di balik bangkitnya kekuatan baru dari salah satu pemain paling jenius yang ada di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock. Di mana karakter inilah yang nantinya akan menjadi tembok penghalang terbesar untuk membuat Isagi Yoichi kembali tersadar bahwa kekuatan Metavision yang saat ini dia miliki masihlah terlalu lemah serta masih perlu untuk diasah lagi supaya bisa digunakan dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien. Ada yang bisa tebak siapakah karakter yang dimaksud itu? Yap, benar banget. Pemain jenius yang akan mulai berevolusi di dalam episode ini tidak lain dan tidak bukan adalah Seishiro Nagi. Tentu saja untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan saja sama-sama melalui beberapa potongan panel manga berikut. Singkat cerita, tepat setelah Kunigami dan juga Michael Kaiser berhasil menggagalkan semua upaya dari Isagi Yoichi untuk bisa mencetak gol, maka di satu momen yang sama itu, Isagi pun seketika menjadi sangat emosi. Bahkan pada panel ini, dia pun tanpa ragu akhirnya langsung berkata kepada Michael Kaiser, "Sialan kau Kaiser, aku akan membunuhmu dan aku akan menghancurkanmu. Walaupun itu adalah hal terakhir yang mungkin bisa aku lakukan. Karena sampai kapanpun, aku akan selalu mengingat semua perlakuanmu ini dan aku pasti akan bisa membalasnya." Mendengar semua ancaman dan amarah yang dikeluarkan oleh Isagi kepadanya, Kaiser pun dengan tenang seketika langsung membalasnya. "Haha, sudah kubilang kan, seharusnya kau tidak perlu menendang bola tadi. Karena sudah jelas dirimu sedang berada di posisi yang sangat tidak diuntungkan. Lagi pula memaksakan menendang melewati ruang kosong di antara kedua kakiku adalah hal yang sia-sia. Mengingat dengan cara seperti itu, maka akurasi dari tembakanmu akan berkurang dengan sangat drastis. Tapi meskipun begitu, semua upaya yang baru saja kau lakukan itu tidaklah sepenuhnya gagal. Karena nyatanya kau mampu menjadi seorang asis lagi di dalam pertandingan ini. Dan itulah peran yang cocok untuk kau mainkan. Mengingat derajatmu masih belum pantas untuk disandingkan bersamaku sebagai seorang striker." Namun hal yang sebaliknya justru malah terlihat dari sudut pandang Noel Noah. Di mana pada momen itu, Noah pun seketika langsung bergerak dari tempat duduknya sambil berkata dengan lantang, "Bagus Isagi Yoichi, semua yang kau lakukan sangatlah luar biasa hebat. Jadi aku harap semua perlakuan dari Kunigami dan juga Kaiser tidak akan membuatmu menyerah." Tidak hanya sampai di situ, karena pada satu panel yang sama ini, Noah pun dengan tegas kembali melanjutkan semua ucapannya. "Dengar Isagi, mungkin saat ini kau masih belum menyadarinya. Tapi menurutku, semua perkembanganmu saat ini adalah sebuah tiket yang sangat berharga untuk bisa menjadi pemain terhebat yang ada di seluruh dunia. Karena aku sangat yakin bahwa cepat atau lambat kau pasti bisa melampaui semua kehebatanku." Wow, menarik banget ya. Terlepas semua perlakuan buruk yang diberikan oleh semua orang kepada Isagi Yoichi, ternyata di dalam lapangan ini masih ada satu orang yang sangat percaya dengan semua kemampuan dari Isagi Yoichi. Dan orang itu adalah pemain terbaik nomor 1 di dunia saat ini, yaitu Noel Noah. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah Isagi berhasil menenangkan pikirannya, maka di satu momen yang sama ini, dia pun mulai merangkum semua kejadian penting yang baru saja membuatnya gagal dengan berkata seperti ini. "Mulai sekarang, aku harus bisa berpikir rasional. Karena semua egoku barusan berhasil membutakan pikiranku. Sampai aku pun menjadi lupa bahwa selain diriku masih ada Michael Kaiser yang memiliki kemampuan Metavision juga. Lagi pula, ini adalah dunia sepak bola profesional. Jadi aku yakin selain aku dan juga Michael Kaiser, pasti masih banyak lagi pemain lain yang memiliki kemampuan serupa. Terutama jika pemain itu adalah seorang pemain tengah atau seorang playmaker. Mengingat pada posisi ini, mereka lah yang jauh lebih sering melakukan observasi dan juga pengamatan mengenai semua hal yang terjadi di dalam lapangan demi mencari sebuah celah untuk bisa mencetak gol." Nah, tepat di tengah analisanya itu, Isagi pun tiba-tiba saja kembali teringat dengan Itoshi Sai. Hingga pada panel berikutnya, dia pun akhirnya berhasil menemukan semua jawabannya. "Hah? Sekarang aku baru ingat bahwa Itoshi Sai pernah menggunakan Metavision juga di dalam pertandingan kami sebelumnya. Di mana pada pertandingan itu, sayalah satu-satunya orang yang mampu menjadi motor penggerak dari semua pola permainan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Jepang. Baiklah kalau begitu, walaupun pada kesempatan sebelumnya seranganku sudah berhasil digagalkan, namun masih ada satu buah hal positif yang bisa aku ambil. Yaitu,
Saat ini permainan dan juga kemampuanku sudah mulai berkembang menuju ke level yang setara sama seperti Toshisai. Oleh karena itu, hal yang harus aku lakukan selanjutnya adalah beradaptasi dengan semua kekuatan baruku ini. Nah, semua adegan monolog ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga pada panel berikutnya, Isagi yang sudah berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya lagi, akhirnya mulai mencoba bangkit kembali untuk berjalan menuju ke posisinya semula. Namun baru saja Isagi berjalan satu langkah, tiba-tiba saja tubuhnya pun seketika langsung goyah dan Isagi pun seketika langsung tumbang ke belakang. Nah, di momen itulah Isagi pun langsung tersadar bahwa ada sebuah harga besar yang harus dia bayar, yaitu ketika menggunakan mode Metavision, maka hal itu akan sangat menguras stamina, fisik dan juga mental. Yang artinya Isagi akan menjadi cepat kelelahan karena kemampuan tubuh dari Isagi yang saat ini masih belum cukup untuk mendukung dirinya ketika menggunakan kekuatan barunya tersebut. Scene pun kini berpindah. Melihat kemampuan dari Isagi Hoichi yang pada akhirnya sudah mulai berkembang, Reo yang saat itu masih nampak sangat kagum kepada Isagi akhirnya mulai berkata, "Sial, padahal baru saja aku memintamu untuk tidak tertinggal. Namun nyatanya kaulah orang pertama yang berhasil melampaui kami. Oleh karena itu, aku pun tidak bisa tinggal diam saja. Karena mulai dari sini, aku pun akan mulai bermain dengan serius. Mengingat aku pun sama dengan kalian, dan aku pun adalah seorang striker juga. Lagi pula di dalam tim kami hanya ada 2 aturan ketat yang dibuat oleh CP. Pertama, semua pemain wajib memberikan umpan kepada Setsuro Nagi. Karena Nagilah yang akan menjadi pusat permainan di dalam tim Manchester City. Dan yang kedua, semua pemain diperbolehkan untuk mencetak gol dengan menggunakan caranya sendiri ketika dirinya memiliki sebuah peluang. Nah, berdasarkan kedua aturan tersebut, maka sekarang adalah waktu yang pas untuk bisa menunjukkan kepada dunia mengenai sehebat apakah kemampuan dari teknik kameleonku ketika aku bermain sebagai seorang penyerang. Tapi sayangnya sebuah hal yang sangat di luar dugaan malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana tepat setelah Mikage Reo sudah membulatkan tekadnya untuk kembali mengincar posisi sebagai seorang penyerang. Namun ternyata pada satu momen yang sama itu, tiba-tiba saja Nagi pun seketika langsung datang untuk menghampiri Mikage Reo sambil berkata seperti ini kepadanya. "Reo, tolong bantu aku untuk bisa mencetak gol. Karena tanpa adanya dirimu, maka semua permainanku di dalam lapangan menjadi tidak lengkap." Mendengar ucapan dari Nagi barusan, Reo pun menjadi sangat terkejut. Mengingat dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa setelah Nagi berkali-kali menolak dan membuang Mikage Reo dari hidupnya, tapi ketika Reo sudah berhasil move on, ternyata Nagi malah mengajak Reo untuk berbaikan lagi. Nah, mulai dari sanalah dialog atau interaksi super panjang antara Nagi dan juga Mikage Reo seketika langsung terjadi. Namun untuk mempersingkat waktu dan juga supaya lebih mudah dipahami, maka adegan antara Nagi dan juga Reo yang berkelahi akan kami rangkum saja melalui beberapa potongan kalimat berikut. Intinya, Reo sakit hati terhadap sikap dari Nagi yang selalu membuangnya dan selalu memilih orang lain. Padahal sejak awal Reo lah orang yang pertama mengajari Nagi bagaimana caranya bermain sepak bola. Tapi setelah melihat perkembangan kekuatan dari Isagi Hoichi yang luar biasa hebat, akhirnya Nagi pun kini menjadi tersadar bahwa dia hanya bisa menjadi kuat jika dibantu oleh Mikage Reo. Oleh karena itu, setelah bertengkar dan juga berdebat cukup panjang, pada akhirnya Reo dan juga Nagi pun kini sudah berbaikan dan mereka pun kini sudah sama-sama memutuskan bahwa mulai dari detik ini, Reo akan selalu mendedikasikan hidupnya sebagai seorang playmaker demi membantu Nagi untuk bisa menciptakan sebuah gol. Begitupun sebaliknya, bahwa tujuan utama dari dirinya bermain bola adalah untuk membantu Mikage Reo untuk bisa menjuarai turnamen Piala Dunia U20 dalam waktu beberapa minggu lagi. Scene pun kini berpindah. Nah, setelah perdebatan cukup panjang di antara semua pemain di atas, kini peluit tanda dimulainya kick-off yang keempat pun akhirnya langsung dibunyikan dan pertandingan di antara kedua tim itu pun seketika kembali dilanjutkan. Nagi pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Agi. Sebelum pada akhirnya Agi pun segera membawa lari bola itu sendirian menuju ke lini pertahanan dari tim Jerman melalui sisi sebelah kiri lapangan. Melihat semua hal itu terjadi di depan matanya, Kunigami pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Agi untuk menutup jalur dribble dari Agi yang juga menjaganya dengan sangat ketat. Walaupun di momen itu Agi sempat mencoba untuk melepaskan dirinya dari Kunigami, namun setelah beberapa kali percobaan, nyatanya Agi pun tetap nampak kesulitan dan tidak bisa melewati Kunigami sedikit pun. Beruntung pada panel berikutnya,
Chigiri pun mampu bergerak dengan cepat menuju ke arah Agi, dengan niat untuk membantunya dengan cara mengganggu konsentrasi dari Kunigami. Nah, akibat pergerakan dari Chigiri itu, akhirnya pandangan dari Kunigami pun seketika menjadi teralihkan, dan Agi pun mampu bergerak dengan cepat untuk melewati sebuah penjagaan ketat yang dilakukan oleh Kunigami. Disinilah poin menariknya, karena faktanya semua hal yang baru saja terjadi di depan matanya itu ternyata sudah berhasil lebih dulu diprediksi oleh Isagi Oichi. Mulai dari munculnya Hyoma Chigiri sampai dengan bebasnya Agi. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun tanpa pikir panjang seketika langsung melompat tepat di hadapan jalur berlari dari Agi. Serta di saat yang bersamaan itu, dia pun segera melayangkan satu buah teknik body charge-nya dengan niat untuk merebut bola itu dari Agi dan juga menjatuhkannya. Tapi sayangnya kali ini Isagi pun harus kembali dibuat kecewa. Karena pada panel itu, Kaiser pun juga berhasil memprediksi sebuah hal yang serupa sama seperti Isagi Oichi. Akibatnya, kedua orang pemain itu pun seketika langsung bertabrakan dan mereka pun sekali lagi kembali bersaing untuk bisa saling menjatuhkan satu sama lain. Walaupun kenyataannya Isagi dan juga Kaiser adalah teman satu tim. Sementara di sisi lain, Agi nampak sangat terkejut karena permainannya berhasil dibaca dengan sempurna oleh mereka berdua. Akhirnya, dia pun seketika langsung terpental ke belakang hingga wajahnya pun harus terbanting ke tanah dengan sangat kencang sekali. Meskipun di momen ini sebenarnya serangan dari para pemain tim Inggris sudah berhasil digagalkan, tapi karena Isagi dan juga Kaiser malah sibuk untuk bersaing, serta mencoba untuk saling mengalahkan, maka bola hasil blokir dari mereka pun kini malah terpental dengan liar menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan. Di mana pada panel itu, Reo pun dengan sigap berhasil mengamankan bola liar tersebut. Serta di saat yang bersamaan, dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung berlari dengan kecepatan penuhnya untuk menembus benteng pertahanan ketat yang dibuat oleh para pemain bertahan dari tim Jerman dengan dibantu oleh Seishiro Nagi yang ikut berlari di sampingnya. Hingga mulai dari sanalah, skema serangan cepat dari duet pasangan Iblis Kembar City pun seketika langsung dimulai. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari manga Kuchibiru episode yang ke-66. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.